Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bermajelis ilmu, menunaikan kewajiban kita, yaitu mengilmui, memahami tentang agama ini, dinullah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya bila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kesempurnaan tauhid kita kepada Allah itu dilengkapi dengan tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha atau berikhtiar. Usaha secara lahiriah dan usaha secara doa, lahiriah maknanya berikhtiar, umpamanya petani, menanam, pedagang, menjual, promosi, marketing, atau seorang guru, berusaha mendidik, muadib, menanamkan adab dan seterusnya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha ikhtiar kita itu membuahkan hasil. Nah, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar sempurna, pengesaan kita, tauhid kita menjadi lengkap, utuh. Memang demikian keharusan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan kecukupan. Allah akan mencukupkannya. Sekaligus pembagian, pikiran, manusia itu ternyata pikirannya itu bisa melampaui batas atau yang seharusnya diserahkan kepada Allah, urusannya, atau itu bagian Allah, kuasa Allah, malah manusia mengatur tidak bertawakal gitu. Dia ingin
yang ada dalam pikirannya itu terwujud atau merasa apa yang di benaknya itu yang benar, yang paling benar gitu. Ya, sehingga kesannya seperti mengatur Allah. Nah, ini tidak boleh. Secara ilmu pengetahuan sudah dipelajari. Misalnya seorang yang berdagang gitu ya. Pelajarilah bagaimana cara berdagang yang benar, teori-teorinya, tekniknya, memasarkan, ya. Kemudian mengelola sebuah toko umpamanya, atau usaha-usaha apa ini zaman sekarang online umpamanya. Ilmu itu ya, karena itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu lebih tahu urusan dunia. Dan setelah itu dia berdoa supaya usahanya berhasil, barokah, ya. Jual belinya itu lancar ya. Nah, pada saat itu tinggallah dia umpamanya belum ada yang beli ya, belum grafik keuntungannya belum naik, dia bertawakal ya. Serahkan urusan usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah berusaha. Sandarkan ya. Sandarkan kepada Allah supaya apa? Supaya tidak jadi penyakit pikiran yang membawa kepada penyakit jasmani ya. Sebab dari pikiran itu akan merembet ya, berubah menjadi penyakit badan ya. Bisa migrain ya, bisa darah tinggi ya. Mungkin juga diabetes ya. Dan seterusnya, penyakit-penyakit itu berawal dari pikiran. Maka agama kita memberikan tuntunan supaya manusia bertawakal ya. Dalam hadis ya, orang-orang yang bertawakal ya, wala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Rabbnya, ini mendapatkan jaminan ya. Di antaranya masuk dalam hamba Allah yang akan masuk ini surga, masuk ke dalam jannah itu tanpa hisab. Walladzina la yaktarun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah menjamin ya, siapa yang bertawakal kepada Allah itu menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah setelah berikhtiar dan berdoa, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqut tayr taghdu bisaman wa taruhu bitanan." Andai kata kalian manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal ya. Garis bawahi, sebenar-benarnya tawakal itu dengan tahapan sebelumnya sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian berdoa ya, lalu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kata Nabi, niscaya Allah akan menganugerahkan rezeki kepada kalian
sebagaimana Allah menganugerahkan rezeki kepada burung, ya. Jadi Allah menjamin rezeki burung, ya. Kita lihat burung tidak ada yang punya stok, ya, gudang sembako kayak manusia, ya, makanannya. Burung pun tidak punya tanaman, ya, yang dimakan, yang burung yang makan biji-bijian. Bahkan burung di dalam sangkar pun ternyata Allah memberikan rezeki, menganugerahkan rezeki. Kalau burung yang dilepas, lihat pada pagi harinya dalam keadaan ini kosong, tempat makanannya atau lapar, ya. Lalu pada sore harinya burung itu kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Jadi Allah, pentingnya ya kita membangun keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan tidak mungkin Allah akan menelantarkan hambanya, menyia-nyiakan hambanya, ya. Dan tidak mungkin Allah yang ghani, yang kaya itu kekurangan untuk memberikan rezeki kepada kita manusia. Bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di dasar laut, di dalam tanah, ya, itu juga ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidaklah hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Kemudian Nabi kita juga pernah berdoa, ya, bunyi lafaznya Allahumma inni as'aluka taufiqa limahabbatika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaika wa husnal dzanni bika. Rawahu Abu Nu'aim. Ya Allah, artinya sesungguhnya aku memohon taufik. Allahumma inni as'aluka taufik, ya, kepada engkau limahabbika, taufik kepadamu untuk mencintaimu, ya. Taufik adalah hak prerogatif Allah, hidayatul taufik, ya, diucapkan ke dalam hati setiap hambanya, dan itu murni Allah semata yang kuasa. Kemudian Rasul memerintahkan mensunahkan supaya meminta cinta Allah, dicintai oleh Allah. Kita itu mohon diberi taufik, tapi isinya taufik itu apa? Untuk mencintaimu. Limahabbaka minal a'mal. Jadi kita minta supaya kita itu bisa mencintai Allah dan beramal, ya, serta benar, jadi orang yang benar dalam bertawakal. Tawakalnya itu yang sidik, gitu. Tawakal yang sempurna, yang benar kepada Allah, dan juga apa? Husnuzon nih. Harus berhusnuzon, ya. Kita itu bisa beramal apapun itu karena taufik Allah, karena Allah tolong, ya. Maka di sini Nabi, ya, mintanya itu taufik, kemudian isi taufiknya apa? Mencintai Allah, beramal, kemudian tawakal yang jujur, ya, bukan tawakal yang palsu, ya. Sekaligus supaya bisa berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon ini menyehatkan, gitu, ya. Dalam bahasa saya, orang yang terus berbaik sangka kepada Allah. Nah, bisa husnuzon itu kalau dia tauhidnya benar, tawakalnya benar, gitu. Jadi tidak bisa suuzon,
karena hatinya bersih, diberikan takdir apapun oleh Allah, dia berkeyakinan ya Allah itu maha adil umpamanya. Dia misalnya diuji ya dengan kesempitan, kemelaratan, kemiskinan, Allah tetap ya dalam keyakinannya tidak zalim ya, itulah namanya husnuzon. Kalau suzon berarti merasa Allah jahat ya, menzolimi dirinya ya. Karena bisa dia berprasangka baik ya, dia tidak terpikir apapun keadaannya, tetap yang Allah takdirkan kepada setiap hambanya itulah yang terbaik ya. Sehingga apa? Dia berhusnuzon kepada Allah dengan benar. Nah, tawakal itu bisa bagus, bisa benar kalau didasari dengan tauhid ya. Didasari dengan apa? Ifradullah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi hati yang bertawakal itu membenarkan wahdaniyah ya. Allah itu satu ya. Yang kemudian diterjemahkan lewat kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dia membenarkan lafaz ini namun tidak mengetahui dalilnya, berarti itu merupakan keyakinan yang orang awam ya. Tiada daya dan upaya ya, melainkan pertolongan dari Allah ya. Semua ya. Nah, kalau tidak memahami ini kategorinya tawakalnya orang awam ya, cuman bisa apa? Ucapkan. Kemudian berikutnya seorang hamba ya murni kuat tauhidnya, melahirkan tawakal. Hamba melihat berbagai macam benda yang berbeda-beda lalu melihatnya berasal dari sumber yang satu atau satu sumber. Ini kedudukan orang-orang yang taqarrub ya, berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Allah kemudian mengharapkan ya hambanya itu terus ya dekat ya dengan melakukan amal-amal yang wajib dan kemudian amal-amal yang sunnah. Namun apabila hamba itu lalai ya, Allah dengan kebijaksanaannya Allah memberikan musibah ya. Jadi musibah itu cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya yang lalai, hambanya yang terlalu jauh ya dari Allah ya. Karena yang ideal kondisinya seorang hamba itu hatinya selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan amal-amalnya itu amalan yang berupaya taqarrub ya. Jadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, program hidupnya itu. Kemudian hamba melihat dari mata hatinya bahwa tidak ada yang bisa berbuat kecuali, dan dia tidak memandang kepada selain Allah. Kepada Allah dia takut, dan kepada Allah pula dia berharap serta bertawakal ya, di tingkatan yang lebih tinggi, karena pada hakikatnya Allah lah satu-satunya yang bisa berbuat ya. Apapun perbuatan yang terjadi ya, Allah satu-satunya yang bisa berbuat. Dengan kemahasuciannya semua tunduk kepada Allah, kepadanya dia tidak mengandalkan hujan agar tanaman bisa tumbuh, tidak mengandalkan kepada mendung agar turun hujan, tidak pula mengandalkan kepada angin untuk menjalankan perahu ya.
Maka bersandar kepada semua ini merupakan ketidaktahuan terhadap hakikat segala urusan. Jadi siapa yang bisa menyibak berbagai hakikat tentu akan mengetahui bahwa angin tidak berhembus dengan sendirinya, ya. Angin itu harus ada yang menggerakkannya. Seseorang yang melihat angin sebagai penyelamat serupa dengan orang yang ditangkap untuk dipenggal lehernya, lalu setelah dilaporkan kepada raja, ternyata raja mengeluarkan lembaran catatan yang isinya memaafkan kesalahannya. Lalu dia banyak bercerita tentang tulisan dalam catatan itu, bukan melihat kepada siapa yang menggerakkan pulpen dan menuliskan catatan itu. Tentu saja ini suatu kebodohan, ya, analoginya. Siapa yang tahu bahwa pulpen tidak mempunyai kekuasaan hukum, tentu dia akan berterima kasih kepada orang yang telah menggunakan pulpen itu, bukan kepada pulpennya. Kan begitu. Jadi semua makhluk di dalam kekuasaan Khalik Allah, ya, Sang Pencipta, lebih nyata dari sekedar pulpen di tangan orang yang menggunakannya. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sebab. Nah, ini poinnya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sebab, dan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk berbuat apapun sekehendaknya, ya. Jadi jelas, ya, kita itu makhluk, ya, abdi, ya, hamba, ya. Kita harus patuh, ya, mengikuti Sang Khalik. Kemudian bagaimana gambaran kondisi atau keadaan orang yang bertawakal itu, ya, dalam kitab Minhajul Qasidin digambarkan bahwa tawakal itu terbentuk dari kata al-wakalah, ya, al-wakalah. Jika dikatakan wakala fulan amrohu ila fulan, itu artinya fulan yang pertama menyerahkan urusannya kepada fulan yang kedua, serta bersandar kepadanya dalam urusan itu, ya. Jadi tawakal merupakan ungkapan tentang penyandaran hati, ya. Tadi tawakal adalah penyandaran hati kepada yang diwakilkan. Jadi manusia tidak bisa disebut tawakal kepada selainnya kecuali setelah dia bersandar kepadanya dalam beberapa hal, yaitu dalam masalah simpati, kekuatan, dan petunjuk, ya. Jika engkau sudah mengetahui hal ini, maka bandingkanlah dengan tawakal kepada Allah. Jika hatimu sudah merasa mantap bahwa tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah semata, jika engkau sudah yakin bahwa ilmu, kekuasaan, dan rahmat Allah sempurna, ya, di belakang kekuasaannya tidak ada kekuasaan lain, ya, di belakang ilmunya tidak ada ilmu lain, di belakang rahmatnya tidak ada rahmat lain, berarti hatimu sudah bertawakal hanya kepada Allah semata, dan kemudian tidak menengok, ya, menoleh kepada selain Allah. Kemudian jika engkau tidak mendapatkan keadaan yang seperti ini di dalam dirimu, maka ada satu di antara dua sebab, ya. Entah karena lemahnya keyakinan terhadap hal-hal ini, ya, jadi lemah keyakinannya kepada Allah, entah karena ketakutan hati yang disebabkan kegelisahan dan kebimbangan yang menguasainya. Jadi kalau, ya, bimbang, hati menjadi gelisah tak menentu karena adanya kebimbangan, gak mantep, ya, kepada Allah itu masih ragu. Sekalipun masih tetap ada keyakinan, hanya kecil tentunya, ya, rendah. Siapa yang menerima madu lalu ia
membayangkan yang tidak tentang madu itu, tentu dia akan menolak untuk menerimanya. Ya, seperti itu permisalannya. Maka jika seorang dipaksa untuk tidur di samping mayat di liang kuburan, atau di tempat tidur, atau di dalam rumah, tabiat dirinya tentu akan menolak hal itu, sekalipun dia yakin bahwa mayat itu adalah sesuatu yang tidak bisa bergerak dan mati. Ya. Tapi apa? Tabiat dirinya tidak membuatnya lari dari benda-benda mati lainnya. Yang demikian ini karena adanya ketakutan di dalam hati. Ya. Ini termasuk jenis kelemahan. Ini berlebih-lebihan ya. Dan jarang sekali orang yang terbebas darinya. Bahkan terkadang ketakutan ini berlebih-lebihan sehingga menimbulkan penyakit. Ya, takut miskin, ya, takut tidak bisa menafkahi, ya, nanti bagaimana masa depan, seperti itu. Seperti takut berada di rumah sendirian itu gambarannya, sekalipun semua pintu sudah ditutup rapat. Karena di dalam pula, jadi tawakal tidak menjadi sempurna. Tawakal tidak menjadi sempurna kecuali, ya, ini dengan disertai kekuatan hati dan kekuatan keyakinan serta secara menyeluruh. Jadi di dalam tawakal kita itu harus ada kekuatan hati yang yakin, mantap, ya, secara menyeluruh, ya. Jadi kekuatan hati dan kekuatan keyakinan ini menyatu sehingga betul-betul tawakal kita sempurna. Jika engkau sudah tahu makna tawakal dan engkau sudah tahu keadaan yang disebut dengan tawakal, maka ketahuilah bahwa keadaan itu ada tingkatan. Ya, ulama membagi tingkatan tawakal itu dari segi kekuatan dan kelemahannya. Ada 3 orang model, ya. Yang pertama, orang yang bertawakal itu keadaannya benar-benar yakin, ini yang pertama, terhadap penyerahannya kepada Allah dan pertolongan Allah, mantap, ya, seperti keadaannya yang yakin terhadap orang yang dia tunjuk sebagai wakilnya, sudah mempercayakan amanah, mewakilkan kepada seseorang, ada kerjaan tertentu, tugas tertentu, mantap, ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, model tawakalnya tingkatan ini lebih kuat lagi, yaitu keadaannya bersama Allah seperti keadaan anak kecil bersama ibunya. Udah tenang, ya, anak kecil itu bersama ibunya dia tenang. Anak itu tidak melihat orang selain ibunya pokoknya, dan tidak akan mau bergabung dengan selain ibunya, serta tidak mau bersandar kecuali kepada ibunya sendiri. Jadi jika dia menghadapi satu masalah, maka yang pertama kali terlintas di dalam hatinya dan yang pertama kali terlontar dari lidahnya adalah ucapan ibu, gitu ya. Dia panggil ibunya. Siapa yang pasrah kepada Allah, memandang dan bersandar kepadanya, maka keadaannya seperti keadaan anak kecil itu terhadap ibunya. Jadi dia benar-benar pasrah kepada Allah. Nah, perbedaan tingkatan ini dengan tingkatan yang pertama apa? Tingkatan yang kedua ini adalah orang yang bertawakal, yang tawakalnya murni, ya. Tawakalnya murni dari tawakal yang lain, tidak menoleh kemanapun, ya. Hatinya fokus, ya, utuh, ya, hanya kepada Allah. Sedangkan yang pertama adalah orang yang bertawakal karena dipaksa dan karena mencari, tidak murni dalam tawakalnya, yang berarti masih bisa bertawakal kepada yang lain, ya. Tentu saja hal ini bisa mengalihkan pandangannya untuk tidak melihat satu-satunya yang mesti ditawakali. Itulah keadaan manusia yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah ini tingkatan yang paling tinggi, ya, dari tawakal itu, bahwa dia di hadapan Allah seperti mayit, ya. Orang tawakal itu di hadapan Allah seperti mayit di tangan orang-orang yang memandikannya. Kita lihat, mayit dimandikan oleh orang yang memandikannya, ya. Itu mayitnya bagaimana? Mayitnya ya nurut saja, ya.
Dia tidak berpisah dengan Allah, melainkan dia melihat dirinya seperti orang mati. Ya. Keadaannya seperti anak kecil yang hendak dipisahkan dengan ibunya, lalu secepat itu pula dia akan berpegangan pada ujung baju ibunya misalnya. Ya, gambarannya seperti itu. Dan keadaan-keadaan seperti ini memang ada pada diri manusia, hanya saja jarang yang bertahan terus. Terlebih lagi tingkatan yang ketiga ini sangat berat. Lalu bagaimana ya tindakan orang-orang yang tawakal? Gambarkan dalam kitab Minhajul Qasidin, sebagian manusia ada yang beranggapan bahwa makna tawakal adalah tidak perlu berusaha dengan badan, ya, ini keliru. Tidak perlu mempertimbangkan dengan hati dan cukup menjatuhkan ke tanah seperti orang bodoh, atau seperti daging yang diletakkan di atas papan pencincang. Tentu saja ini merupakan anggapan yang bodoh dan haram dalam syariat, yaitu pandangan orang yang keliru tentang tawakal. Nah, syariat, ya, agama kita memuji orang-orang yang bertawakal, ya, dipuji. Pengaruh tawakal akan tampak dalam gerakan hamba dan usahanya untuk menggapai tujuan, ya. Terlihat itu pengaruhnya. Usaha hamba itu bisa berupa mendatangkan manfaat yang belum didapat, seperti mencari penghidupan misalnya, ataupun menjaga apa yang sudah ada, seperti menyimpan. Usaha itu juga bisa untuk mengantisipasi bahaya yang datang, seperti menghindari serangan, atau bisa juga menyingkirkan bahaya yang sudah datang, seperti berobat saat sakit. Nah, aktivitas hamba tidak lepas dari 4 gambaran berikut, ya. Yang pertama, nih. 1. Mendatangkan manfaat. Adapun sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat ada 3 tingkatan. Yang pertama mendatangkan manfaat, dan ada 3 tingkatan. Yang pertama sebab yang pasti, seperti sebab-sebab yang berkaitan dengan penyebab yang memang sudah ditakdirkan Allah dan berdasarkan kehendaknya, dengan suatu kaitan yang tidak mungkin ditolak dan disalahi. Misalnya, jika ada makanan di hadapanmu, sementara engkau pun dalam keadaan lapar, lalu engkau tidak mau mengulurkan tangan ke makanan itu, saya berkata, aku orang yang bertawakal, maka syarat tawakal adalah meninggalkan usaha, sementara mengulurkan tangan ke makanan adalah usaha. Begitu pula mengunyah dan menelannya, tentu saja ini adalah usaha. Begitu pula mengunyah, tentu saja ini merupakan kebodohan, ketololan yang nyata, dan sama sekali ini bukan termasuk dari tawakal, ya. Jika engkau menunggu Allah menciptakan rasa kenyang tanpa menyantap makanan sedikit pun, ya, pengen kenyang tapi nggak mau makan, ya, nggak mau masukkan makanan ke mulut, atau dia menundukkan malaikat untuk mengunyah dan memasukkan ke dalam perutmu, berarti engkau adalah orang yang tidak tahu sunatullah, ini orang yang keliru, ya, melingkar, ya. Begitu pula jika engkau tidak mau menanam, lalu engkau berharap Allah menciptakan tanaman tanpa menyemai benih, tanpa mengolah lahan, ya, itu juga orang yang bodoh, ya, yang konyol membangun harapan tanpa usaha. Maka tawakal dalam kedudukan ini bukan dengan meninggalkan amal, tapi tawakal ialah dengan ilmu dan melihat keadaan. Maksudnya dengan ilmu, hendaknya engkau mengetahui bahwa Allah yang menciptakan makanan, tangan, berbagai sebab kekuatan untuk bergerak, dan dialah yang memberimu makan dan minum. Maksud gerak dan dialah yang memberimu makan dan minum, maksud mengetahui keadaan. Hendaknya hati dan penyandaranmu hanya kepada karunia Allah, bukan kepada tangan dan makanan. Karena boleh jadi tanganmu menjadi lumpuh
sehingga engkau tidak bisa bergerak, atau boleh jadi Allah menjadikan orang lain merebut makananmu. Jadi mengulurkan tangan ke makanan tidak menafikan tawakal yang pertama. Ya, yang kedua, sebab-sebab yang tidak meyakinkan, tetapi biasanya penyebabnya tidak berasal dari yang lain dan sudah bisa diantisipasi. Misalnya orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi sebagai musafir melewati lembah-lembah yang jarang sekali dilewati manusia. Dia berangkat tanpa membawa bekal yang memadai. Nah, orang seperti ini sama dengan orang yang hendak mencoba Allah, ya. Kelakuannya mencoba Allah, tindakannya dilarang. Dia diperintahkan untuk membawa bekal, ya. Jika Rasulullah SAW bepergian, maka beliau membawa bekal dan juga mengupah penunjuk jalan untuk hijrah ke Madinah. Jadi itu menyalahi lagi, ya. Gambaran kedua ini menyalahi. Kemudian tingkatan yang ketiga, menyamarkan sebab-sebab yang diperkirakan akan menyeret kepada penyebab tanpa disertai keyakinan yang real, ya. Seperti orang yang membuat pertimbangan secara terinci dan teliti dalam suatu usaha, ya, dihitung betul resiko untung ruginya, dikaji betul, ya, kalkulasi betul, ya. Selagi tujuannya benar dan tidak keluar dari batasan syariat, maka hal ini tidak mengeluarkan dari tawakal. Tidak apa-apa ngitung-ngitung untung ruginya, nanti bahayanya apa, itu bukan keluar dari tawakal, itu masih dalam cakupan tawakal, ya. Tapi dia bisa dikategorikan orang-orang yang ambisius jika maksudnya untuk mencari kehidupan yang berlebih atau melimpah. Namun meninggalkan perencanaan sama sekali bukan termasuk tawakal. Ini gak punya program planning ke depan, itu bukan berarti tawakal, tetapi itu merupakan pekerjaan para penganggur, ya, orang-orang yang ingin hidup santuy, ya, santai, bermalas-malas, lalu beralasan dengan sebutan tawakal. Ya, orang yang bertawakal itu orang yang menyemai benih di tanah, lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermanfaat. Akhiri dengan doa kaful masjid, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.